Selamat siang God Lovers, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus selalu beserta dengan God Lovers sekalian. Saya Erika, kembali mengajak God Lovers untuk melanjutkan diskusi kita dengan Ibu Monique Reikers terkait topik yang masih hangat sampai saat ini, yaitu mengenai Israel, Yerusalem, dan Arab. Baik, kita sapa dulu beliau. Shalom Ibu Monique, apa kabar Ibu? Shalom, shalom. Puji Tuhan, baik. Luar biasa ya Ibu ya, puji Tuhan baik. Sebelum diskusi kita dimulai, kita akan berdoa dulu ya Ibu ya, dan kita akan meminta lawatan Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau begitu mengasihi kami dan memberikan kesempatan kepada kami untuk saat ini kami melanjutkan diskusi kami. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada kami agar apa yang kami diskusikan dapat menjadi berkat bagi orang-orang, bagi pemirsa, bagi God Lovers yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Baik God Lovers, seperti biasa. Tidak lupa saya mengingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna like video ini dan memberikan komentar. Barangkali God Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah video ini. Kami menunggu komentar God Lovers semuanya. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, kami mengucapkan selamat datang. Kami juga mengingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV dan mohon menekan tombol bel notifikasi. Karena dengan demikian, Anda akan menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Baik God Lovers, berbicara tentang isu Israel, tidak dapat dipungkiri bahwa Yerusalem dan Arab pun memiliki kaitan yang sangat erat dari sisi sejarah. Untuk itu, mari kita berdiskusi lebih lanjut. Ibu Monique, kita akan membahas Yerusalem lebih dahulu ya Bu ya. Baik, menurut Ibu, kapan pertama kali Yerusalem diceritakan dalam Alkitab Bu? Dan apa konteks dari penyebutan Yerusalem itu dalam Alkitab? Untuk pertama kalinya, silakan Ibu. Terima kasih sebelumnya. Shalom buat Anda semua pemirsa dari Diaspora TV. Ya, kalau tentang Yerusalem kita akan lihat dari Kejadian 14 ayat 18. Ada tokoh yang bernama Melkisedek. Ditulis di Alkitab kita, ia ini Raja Salem. Dan dia datang bertemu dengan Abraham setelah Abraham ini pergi berperang gitu ya, melawan beberapa raja di timur waktu itu kejadiannya. Nah, yang menarik, Melkisedek datang menemui Abraham ini membawa roti dan anggur. Dan dikatakan ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Di Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Nah, kalau kita bicara tentang roti dan anggur, tentu Sis Erika ingat ya, kalau kita perjamuan apa? Roti dan anggur. Roti dan anggur. Betul. Nah, jadi ini kayak ada Tuhan menaruh penggambaran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari gitu ya. Ketika Tuhan Yesus duduk makan bersama dengan murid-murid dan dia memperkenalkan inilah tubuhku dan darahku. Nah, ini jadi jauh sebelum ada negara, sebelum ada kerajaan Israel. Itu sudah ada tentang bagaimana ke depannya gitu ya. Ada yang namanya Salem, Raja Salem ini, dan dia menampilkan pemberian persembahan kepada Abraham, roti dan anggur tadi. Nah, ini sesuatu yang menurut saya tersembunyi gitu ya, apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, kalau kita lihat juga tentang Melkisedek ini hanya disebutkan di Perjanjian Lama itu di kisah ini saja. Tetapi di Perjanjian Baru kita menemukan banyak sekali ayat di Ibrani, surat Ibrani. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa ada keterkaitan, ketersambungan gitu ya. Contohnya misalnya di Ibrani 5 ayat 10. Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada di rumah, jika punya Alkitab, saya sarankan untuk buka Alkitabnya selama kita
talk show ini gitu. Nah, di Ibrani 5 ayat 10 dikatakan di sini, ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Nah, ini siapa gitu ya? Jadi ada Melkisedek diperkenalkan tanpa silsilah dan tanpa ada kelahiran gitu ya, dan juga tidak ada disebutkan tentang kematiannya. Dia tidak punya ke garis silsilah, bisa disebutkan seperti itu. Tetapi dia dibicarakan terus-menerus di dalam Ibrani. Banyak sekali ayatnya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di Ibrani 5 ayat 10, Ibrani 6 ayat 20, Ibrani 7. Ibrani 7 itu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Nah, jadi kita bisa melihat penggambaran bahwa Yesus sebagai imam besarnya kita. Dan itu sudah diperkatakan jauh-jauh hari sebelum Tuhan Yesus itu sendiri datang ke dunia. Di Kejadian itu ya, dan Bu, di Kejadian ketika betul. momen pertemuan Melkisedek dengan Abraham. Dan dimunculkanlah tentang Raja Salem, tentang Yerusalem. Yerusalem Seperti itu. Oh, jadi dari Raja Salem kemudian penyebutannya adalah Yerusalem. Nah, kemudian setelah Melkisedek nih Bu Moni, setelah Melkisedek kita ke zaman Raja Daud, Raja Daud. Apa sebenarnya yang menjadi alasan Raja Daud menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel? Nah, ini juga menarik karena kalau kita lihat lagi, selain ada penyebutan Melkisedek sebagai Raja Salem, itu juga ada penyebutan tentang Raja Salem yang bernama Adoni-Sedek. Kita bisa baca di Yosua 10. Nah, di situ disebutkan tentang raja lain, Raja Salem juga, Adoni-Sedek. Nah, kemudian kita tahu di Yosua 15 ayat 63 Bapak Ibu, di sini dikatakan suku Yehuda ternyata itu tidak bisa menghalau orang Yebus yang mendiami Yerusalem. Mereka tidak berhasil menghalau, tidak berhasil mengusir gitu orang-orang dari Yerusalem ini. Nah, hal ini baru tergenapi oleh Daud. Ketika Daud mengalahkan Sion, sehingga akhirnya Sion dikatakan sebagai kota Daud. Nah, kita bisa baca di 2 Samuel 5 ayat 7. Tadi pertanyaannya kenapa akhirnya dipilih sebagai ibu kotanya kerajaan Israel. Jadi ada 3 alasan menurut saya. Pertama, alasan secara spiritual. Kalau mungkin Sis Erika ingat, ada kejadian Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Nah, Ishak dipersembahkan di Gunung Moria. Gunung Moria. Nah, Ishak dibawa oleh Abraham 3 hari perjalanan dari Beersheba. Mereka tinggalnya waktu itu di Beersheba. Dari Beersheba mereka dibawa, Ishak dibawa oleh Abraham ke Bukit Moria. 3 hari perjalanan. Ini pasti Tuhan gak iseng-iseng dong. Memerintahkan supaya bawalah anakmu yang kau kasihi itu untuk dipersembahkan ke Bukit Moria. Dan Bukit Moria itu adanya di mana? Di Yerusalem, Bapak Ibu. Nah, itu alasan spiritualnya. Akhirnya kita tahu memang Ishak tidak jadi dipersembahkan karena Tuhan menguji iman dari Abraham. Karena Abraham mengatakan, saya yakin Tuhan juga sanggup untuk membangkitkan gitu ya. Jadi ini penggambaran yang juga luar biasa karena kita sebentar lagi Paskah. Dan kita ingat bahwa rencana penebusan yang Tuhan sudah rancangkan melalui Yesus Kristus itu benihnya sudah ada sejak dari Abraham dan Ishak. Iya, momen itu. Perjalanan 3 hari ya. Iya, jadi nggak iseng-iseng loh. Kan bisa dia disuruh ke mana aja. Tapi Tuhan ingin perginya ke Bukit Moria dan adanya di Yerusalem. Dan yang menarik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di seluruh Alkitab, Bukit Moria itu hanya ditulis 2 kali. Pada momen Abraham dan Ishak ini, dan ketika Raja Salomo mentahbiskan bait suci di Bukit Moria. Nah, jadi alasan spiritualnya kita dapat dulu. Yang kedua adalah alasan tradisi. Tuhan dikatakan di Alkitab
Keluaran 23 ayat 14. Tuhan mengatakan bangsa Israel harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 3 kali setahun. 3 kali setahun. Nah, tapi di sini misterinya, tempatnya di mana? Tuhan gak nyebutin. Oh, gitu iya, ya. iya, iya. Nah, tidak ditulis. Nah, kembali di Ulangan 12 ayat 11, Tuhan memerintahkan bangsa Israel pergi ke tempat yang dipilih Tuhan. Jadi Tuhan yang memilih ya, untuk membuat namanya diam di sana. Oke. Terus Tuhan bilang, kamu harus bawa korban, kamu harus bawa persembahan, membawa persepuluhanmu ke sini, gitu ya, ke tempat itu. Tapi sebetulnya juga tidak ditulis kemananya, gitu ya. Tetapi jelas sekali kalau kita baca, akhirnya Salomo mendirikan bait suci di Yerusalem. Jadi dan juga Daud akhirnya merebut Yerusalem. Jadi kayak oke, Tuhan sudah punya rencana, lalu digenapi begitu satu persatu. Dan yang ketiga adalah alasan yang mungkin tersembunyi yang kita tidak ketahui karena ditulis waktu Salomo menabiskan bait suci itu, Salomo punya perkataan seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat di 2 Tawarik 6 ayat 4 sampai 6 ya Bapak Ibu. Ditulis di sini Salomo menyebut tentang firman Tuhan kepada Daud ayahku. Disebutkan seperti itu. Iya. Aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku. Jadi Tuhan berkata kepada Daud dan Daud menyampaikan kepada Salomo. Dan Salomo memperkatakan ketika ia mentabiskan bait suci. Gitu. Di Yerusalem. Jadi Tuhan yang bilang memilih meletakkan namaku di tempat ini. Dan karena itulah Daud ingin membangun bait suci di situ. Tapi karena Daud tidak bisa, maka yang membangun adalah Salomo. Dan akhirnya berdirilah bait suci tersebut. Nah, yang menarik menurut saya ini secara tidak langsung gitu ya. Kita hanya taunya oh ya udah Yerusalem itu ibu kota kerajaan Israel. Tetapi kita nggak tahu dasarnya apa. Nah, melalui Diaspora TV ini Bapak Ibu sudah tahu alasan kenapa akhirnya Yerusalem dipilih menjadi ibu kota kerajaan Israel dan berlangsung sampai hari ini ketika kerajaan itu berubah bentuk menjadi negara. Seperti itu. Iya, bicara mengenai negara ya, Bu Monik ya. Ya, ini Yerusalem begitu kontroversial ya Ibu ya, karena ada dual claim dari Israel dan juga dari Palestina ya, seperti itu ya Ibu ya. Nah, bagaimana Ibu? Ini status Yerusalem dari perspektif kedua negara yang memperebutkan itu seperti apa Ibu? Ya, kalau kita mau bilang sah atau tidaknya status Yerusalem sebagai ibu kota Israel, kalau dari sisi sejarah udah jelas. Waktu masih tidak ada bangsa-bangsa lain gitu ya. Tidak ada bangsa seperti sekarang ini, Timur Tengah itu ada 55 negara Arab. Nah, Yerusalem itu udah menjadi ibu kota kerajaan Israel sejak masa Daud. Daud memerintah dari Yerusalem selama 33 tahun Bapak Ibu. Dan kalau misalnya kita mau lihat secara tradisi orang Yahudi itu sangat berkaitan tradisinya dengan Yerusalem. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Tuhan memerintahkan pria Yahudi 3 kali setahun untuk pergi ke Yerusalem. Pada saat Paskah, pada saat hari raya Shavuot, dan pada hari raya Sukot atau Pondok Daud. Nah, 3 kali dalam setahun, berarti kan sering banget gitu ya. Dan juga dalam tradisi Paskah, orang Yahudi itu akan berkata next year in Yerusalem. Jadi kayak ada perkataan pengharapan bahwa orang-orang yang tidak ada di Yerusalem, mereka akan pulang ke Yerusalem. Dan itu diperkatakan setiap tahun. Meskipun saya dan Sis Erika pada saat Paskah kita ada di Yerusalem, kita juga akan mengucapkan selamat Paskahnya next year in Yerusalem. Kita berpengharapan kita akan datang lagi ke sana gitu. Nah, itu yang terjadi. Dan juga ketika orang Yahudi berada di luar tanah Israel, berada di luar kota Yerusalem, mereka berdoanya menghadap kemana? Menghadapnya ke kota Yerusalem.
iya. Jadi kiblat gitu ya. Iya, Itu kiblat istilahnya. pertama tuh adanya secara Yahudi. Makanya iya. Daniel, waktu Daniel dibuang di Babel, di Babilonia, Iya. Daniel itu menghadap ke Yerusalem. Berdoa 3 kali sehari. Iya, 3 kali sehari ya. Nah iya. itu, jadi keterkaitannya itu sangat-sangat banyak. Pernikahan Yahudi, pria Yahudi di masa modern setelah bait suci tidak ada, mereka akan menginjak gelas, memecahkan gelas dengan kakinya, melambangkan mereka mengingat keruntuhan bait suci, mengingat kehancuran kota Yerusalem yang waktu itu dilakukan oleh Babilonia dan Romawi. Kenapa mereka melakukan itu? Karena ya tadi keterikatan emosional, keterikatan spiritual. Jadi buat kita yang di luar orang Yahudi mungkin kita agak sulit gitu ya, kok kayaknya kamu posesif banget deh sama kota ini. Tetapi kalau kita mengerti alasannya kita sangat maklum karena ya memang begitu ya. Nah sementara kalau bagi Palestina itu melihatnya dari sisi sejarah yang sangat modern saja. Dalam arti ketika Yasser Arafat, pemimpin PLO, Organisasi Pembebasan Palestina ini mendeklarasikan kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988, Yasser Arafat mengatakan bahwa ibu kota Palestina adalah Yerusalem. Waktu itu ya, alasannya itu. Iya. Jadi padahal selama ini kekhalifahan Islam tidak pernah beribu kota di Yerusalem. Misalnya kekhalifahan Rashidun, ini yang generasi para sahabat Nabi ya. Itu Nabi Islam, mereka ini ibu kotanya di Madinah. Di Madinah, oh iya. Kemudian setelah itu ada Umayyah. Ibu kotanya di Damaskus. Lalu ada Abbasiyah, itu di Baghdad yang sekarang Irak. Kemudian kalau masa Ottoman kita lihat mereka menaklukkan Konstantinopel, ibu kota kerajaannya Bizantium, dan mereka akhirnya berkuasanya di sana. Jadi tidak pernah menjadikan Yerusalem itu sebagai pusat kekhalifahan. Dan waktu Yerusalem Timur dikuasai oleh Yordania pada saat perang Arab Israel yang pertama tahun 1948, Yordania juga tidak mengubah ibu kotanya dari Amman menjadi Yerusalem. Tetap di Amman. Jadi tidak ada dasar kalau dari sisi sejarah. Sejarah bangsa Palestina tidak pernah ada status mereka memiliki atau menguasai Yerusalem. Nah, jadi agak aneh kalau tiba-tiba mau mengklaim itu ya bahasa saya, karena memang nggak ada ujuk-ujuk gitu loh, nggak ada rujukan apapun tiba-tiba gitu ya mengklaim ini adalah ibu kota kami. Nah, sementara kalau kita mau mengklaim secara sisi agama, ya tentu saja Islam menganggap Yerusalem juga adalah kiblat pertama mereka. Kemudian sebelum diubah akhirnya ke Mekah. Di sana juga ada masjid yang menjadi lokasi Isra Miraj dari Nabi Islam, Nabi Muhammad. Pergi dari Mekah ke Yerusalem. Makanya dibangunlah masjid. Ada kaitan dengan agama. Tapi Kristen juga ada loh kaitan dengan agama. Karena Tuhan Yesus mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga di Yerusalem. Dan jangan lupa akan datang kembali kedua kali di Yerusalem juga. Dan jadi 3 agama memang punya kaitan historis ya dengan Yerusalem. Yahudi ada bait suci yang tadi kita sudah sampaikan. Ada Kristen, ada Islam. Tetapi tetap saja pasti harus ada yang bisa dibilang sebagai otoritas di tempat situ. Dan tidak lain tidak bukan memang harus Israel yang memegang otoritas atas Yerusalem. Nah, sementara dunia internasional maunya Yerusalem itu adalah menjadi tempat buat dunia internasional dengan alasan ya 3 agama tadi berkepentingan. Jadi mereka maunya Yerusalem itu menjadi corpus separatum.
Istilahnya dipisahkan dan dikelola oleh wewenang yang berwenang atas kota itu adalah PBB. Tentu saja itu tidak adil. Bapak Ibu bisa ingat agama lain, Islam punya kota suci, Mekah dan Madinah. Kemudian kita juga tahu Vatikan bahkan itu adalah negara kecil menjadi pusat dari agama Katolik. Nah, kenapa Yahudi nggak boleh gitu ya? Bukannya mau saingan, tapi maksud saya alasannya bisa sangat masuk akal gitu loh. Kalau tetap Israel yang menguasai Yerusalem, karena toh orang Kristen boleh ke sana, orang Islam boleh ke sana. Masjid sampai sekarang masih berdiri, nggak diruntuhkan oleh Yerusalem itu ya. Dua masjid di Israel, di Yerusalem itu tidak diruntuhkan, dan begitu banyak masjid di Israel. Bahkan di Israel sendiri banyak masjid seperti itu ya Bu ya. Dan yang jelas Israel tidak mengubah masjid menjadi tempat ibadah Yahudi. Jadi ada jaminan kebebasan beribadah, itu yang penting. Seperti itu ya Bu ya. Nah, itu tadi kejadian tahun 1948. Apa yang terjadi di tahun 1967 dan 1980 yang tadi itu ya Bu ya. Yasser Arafat mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota. Sejarahnya begini. Tahun 1948 ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaan karena telah diberikan resolusi PBB tahun 1948, resolusi PBB yang 181 membagi dua tanah menjadi Arab Palestina dan Yahudi Palestina. Kemudian setelah mandat Inggris berakhir 14 Mei 1948 Israel mendeklarasikan diri sebagai negara. Nah, kemudian mereka diperangi oleh 5 negara. 5 negara yakni Lebanon, Suria, Yordania, Mesir, dan Irak. Nah, kota Yerusalem terbagi 2. Bagian barat menjadi ibu kota Israel, tetapi bagian timur di mana banyak sekali situs-situs penting kekristenan dan Yahudi dan juga Islam itu diambil alih oleh Yordania. Dan dikuasai oleh Yordania selama 19 tahun. Akhirnya perang dimenangi gitu ya oleh dalam hal ini oleh Israel. Nah, kemudian pada tahun 1967 terjadi lagi perang yang kedua dengan negara yang sama. Tapi Israel berhasil menang dalam waktu 6 hari. Makanya dikenal sebagai perang 6 hari di tahun 1967. Yerusalem Timur yang tadinya menjadi bagian dari Yordania itu bisa direbut, bisa diambil oleh Israel. Nah, yang penting dari sini adalah Israel pada saat itu tidak menyerbu negara lain. Mereka lah yang diserang. Nah, sebetulnya dalam hukum internasional, kalau dia diserang dan dia bisa mengambil wilayah lawan, itu make sense. Mereka bisa menguasai daerah tersebut karena bukan mereka yang menyerang, gitu ya. Kayak sekarang misalnya kita lihat bagaimana Rusia menyerang Ukraina. Wilayah-wilayah Ukraina itu diambil semua dan dunia kebanyakan juga akhirnya diem ya, sampai sekarang. Nah, jadi itulah yang terjadi. Karena itulah sejak Yerusalem Timur menjadi satu kembali dengan Yerusalem Barat, pada tahun 1968 hari di mana Yerusalem itu direbut kembali, itu menjadi hari libur di Israel. Tetapi sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini. Dan penetapan status bahwa Yerusalem ini adalah sebagai ibu kota Israel, sebagai tempat pemerintahan dari presiden, pemerintah, Knesset, parlemen Israel, dan juga butir bahwa Israel akan melindungi situs-situs agama, memberikan kebebasan beribadah, itu dimuat dalam undang-undang. Nah, undang-undang inilah yang lahir tahun 1980. Jadi ada dasar untuk mensahkan gitu. Sehingga mereka pun pemerintah Israel boleh berganti, tetapi mereka tetap menganggap Yerusalem ini adalah sebagai ibu kota dan Yerusalem ini tidak terbagi lagi. Dan yang terutama adalah menjamin bahwa situs-situs yang ada itu bisa dipergunakan oleh semua agama.
sesuai dengan situs tersebut. Iya, iya. Nah, itu yang penting karena jangan sampai nanti situs-situs kekristenan hilang. Ya kan? Ini yang seperti terjadi di Istanbul. Oh ya. Hagia Sophia diubah menjadi masjid. Iya. Nah, sekarang juga ada gereja lain, gereja masa Bizantium juga yang diubah menjadi masjid. Oh, begitu. Diubah lagi padahal tadinya gereja. Ya harusnya kalau mau diubah kembali fungsinya ya fungsi asalnya. Gereja harusnya seperti itu. Tapi yang terjadi Erdogan malah mengubahnya menjadi masjid. Iya. Nah, jadi penting sekali memang kita ketahui bahwa Yerusalem memang diperangi berkali-kali. Tetapi selalu kembalinya ke pemilik asli. Gitu ya. Iya. Karena memang penting untuk kita tahu bahwa Tuhanlah yang memilih Yerusalem. Karena kan kita tadi udah lihat itu ya, Bu ya. Iya, jadi mungkin analoginya begini. Kalau memang itu bukan hak kita nggak akan bisa memiliki gitu ya. Mungkin kita bisa memilikinya kayak Yordania selama 19 tahun. Tapi pada akhirnya dia akan kembali ke pemilik aslinya. Pemilik aslinya ya, Bu ya, seperti itu ya. Nah, saya jadi ingat ini, Bu, kita balik lagi ke mungkin periode waktunya agak lama ya, Bu, pada zaman Kaisar Hadrian ya, Bu ya. Yerusalem itu dirubah atau diganti namanya ya, Bu. Itu karena apa? Iya, jadi waktu itu pada tahun 132 sampai 135 Masehi ada namanya pemberontakan Yahudi. Orang Yahudi memberontak terhadap Romawi. Bapak Ibu pasti ingat Tuhan Yesus itu lahir atau hidup di masa orang-orang Israel ini berada di bawah kekuasaan Romawi. Nah, jadi pemberontakan itu sebetulnya pada waktu Tuhan Yesus mau disalib, kan ada tuh pilih Yesus atau Barabas. Ya. Nah, mereka akhirnya pilih Barabas. Iya, betul. Ya kan? Lalu itu dia sebetulnya ya sebenarnya salah satu yang dianggap memberontak juga gitu ya oleh Romawi, makanya dihukum. Iya. Nah, itu pemberontakan itu terjadi sampai pada momen tahun 70 Masehi. 70 Masehi akhirnya Romawi menghancurkan kota Yerusalem, akhirnya meruntuhkan Bait Suci. Tapi kemudian kota itu masih tetap terlarang bagi orang Yahudi, tetapi orang Yahudi masih ada di tanah Israel, meskipun tidak bisa masuk ke akses ke Yerusalem, tetapi mereka akhirnya mengembangkan diri di daerah Galilea dan sebagainya. Tapi mereka tetap memberontak gitu ya terhadap. Yang paling penting, yang paling besar adalah setelah 70 Masehi adalah tahun 132 sampai 135 Masehi itu dipimpin oleh Bar Kokhba, Simon Bar Kokhba. Nah, Bar Kokhba memberontak karena memang waktu itu ada diskriminasi juga terhadap orang Yahudi ya, terhadap agama Yahudi. Mereka tidak boleh mempraktekkan agama mereka juga. Bahkan ada salah satu rabi terkenal pada masa itu ya, rabi di era Romawi, namanya Rabi Akiva, itu dia tuh dibunuh, disiksa dengan cara yang mengenaskan. Nah, kemudian akhirnya karena orang-orang Yahudi ini memberontak terus, maka diputuskan oleh Kaisar Hadrian yang berkuasa atas tanah tersebut pada saat itu untuk mengganti nama dengan nama Palestina. Daerah Yudea diganti namanya menjadi Palestina. Kemudian kota Yerusalem diubah namanya menjadi Aelia Capitolina. Aelia berasal dari nama keluarga dari Hadrian, Aelius. Iya. Kemudian kalau Capitolina karena dia mempersembahkan kota tersebut untuk dibangun kuil di bekas Bait Suci itu dengan untuk dewa Jupiter Capitolinus. Oh iya. Nah, akhirnya menjadi Aelia Capitolina. Gitu. Nah, kemudian di masa Islam, ketika Islam berkuasa, itu kan tadi tahun 135 Masehi diubahnya. Ketika Islam berkuasa, nah Islam mengubah namanya dari Aelia itu menjadi Ilia gitu ya. Kalau tidak salah sebutannya begitu ya, kayak terarabisasi, akhirnya kemudian menjadi Al-Quds. Nah, jadi orang Arab, orang-orang Muslim biasanya menyebut kota Yerusalem itu dengan nama Al-Quds. Nah, kemudian
nama itu dipulihkan kembali baru di masa Kaisar Konstantin pertama. Oh iya. Kaisar Konstantin pertama di tahun 324 Masehi. Lama ya Bu, dari 135 5 ya. sampai ke 324. Barulah kemudian itu menjadi Yerusalem kembali. Oh begitu. Gitu. Nah ya, jadi Iya. ada upaya untuk menghapus gitu ya, menghapus nama Yerusalem, tapi ya kembali lagi Tadi itu Tuhan mengubah lagi gitu ya, membuat nama ini kembali seperti yang Tuhan mau. Yerusalem sudah disebutkan dari Alkitab juga, dari kejadian seperti itu ya Bu ya. Ya wow, luar biasa. Nah tadi Ibu Monik menyampaikan bahwa kalau memang bukan hak seseorang, maka sesuatu yang dia miliki itu akan kembali ke pemiliknya yang asli, seperti itu ya Bu ya. Nah kalau bicara mengenai hal seperti itu Bu, kalau kita kembali lagi ke Alkitab ya, back to Bible seperti itu Bu. Sebenarnya nubuat apa sih yang ditetapkan oleh Allah kepada Yerusalem ini Bu? Nubuat. Ya. Kalau nubuat ya, yang menurut saya paling penting buat kita nih orang Kristen adalah satu, Tuhan Yesus sendiri ya yang menyebut di Matius 5 ayat 35, Yerusalem adalah kota raja besar. Di Perjanjian Baru ya Bu? Iya. Di Matius. Kota raja besar. Okay. Aneh. Padahal waktu itu kan tadi kita udah bilang ya, Yesus hidup di masa Romawi berkuasa. Iya. Apakah Kaisar Hadrian itu raja besar? Enggak mungkin. Iya. Apakah Herodes yang membunuh bayi-bayi waktu Tuhan Yesus lahir itu raja besar? No way, nggak mungkin dong. Iya. Tapi siapa raja besar? Ya tentu saja Yesus sendiri. Ya. Karena apa? Yerusalem sekali lagi, meski diperangi, meski dari dulu tantangannya begitu luar biasa, tetapi at the end, Yerusalem adalah kota raja besar. Kotanya Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali menjadi raja di masa kerajaan 1000 tahun. Iya. Nah ini salah satu yang paling penting untuk kita umat Kristen pegang. Ya. Kita mungkin selama ini dalam kehidupan kita, oke, saya percaya Yesus, saya hidup benar sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan, yang penting saya masuk surga. Ya. Ternyata jangan hanya berpikir Bapak Ibu mau masuk surga. Tapi Bapak Ibu berpikirlah bahwa Bapak Ibu akan memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Itu poin kita. Tujuan kita itu sampai ke sana. Ya. Gitu. Karena apa? Bukannya saya bilang sorga nggak ada. Sorga ada ya Bapak Ibu. Kita mati ya. Sekarang ini kita masuk sorga. Tapi kalau Tuhan datang di saat ini, kita kemana? Kita masuknya ke kerajaan 1000 tahun. Gitu. Dan Tuhan menjanjikan langit dan bumi yang baru. Dengan kota yang apa? Baru juga. Tapi namanya tetap Yerusalem juga. Yerusalem baru. Betul. Nah itulah yang paling unik dari Yerusalem Bapak Ibu. Yerusalem ini kalau dalam bahasa Ibrani itu disebutnya Yerushalayim. Im itu adalah akhiran jamak. Oh ya. Artinya kalau jamak lebih dari satu. Betul. Nah Yerusalem itu kenapa disebutnya jamak? Karena ada Yerusalem versi duniawi dan Yerusalem versi sorgawi. Iya. Jadi kita mau datang ke Yerusalem bagus sekali. Tapi jangan lupa tujuan hidup kita agar kita juga sampai ke Yerusalem yang baru. Iya, itu. Seperti itu, wah luar biasa ya. Ternyata mulai dari kejadian, mulai dari perjanjian lama sampai dengan saat Wahyu. ini, sampai ke Wahyu juga ya. Disebutkan Yerusalem baru. Betul. Itu ya Ibu ya. Luar biasa, puji Tuhan ya. Kita Bapak dan Ibu kita diberikan kesempatan dan berkat yang luar biasa untuk kita bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan benar. Juga ini Alkitab ini bukannya fiksi seperti itu ya, tapi bisa kita buktikan sendiri sampai dengan hari ini. Seperti itu ya Ibu Monik ya. Iya betul sekali. Ya, apa yang dikatakan Sis Erika ya, bahwa Alkitab itu bisa dibuktikan. Ya. Jadi kalau Tuhan ngomong misal ya Yerusalem dunia nggak ada, tapi Tuhan menjanjikan Yerusalem baru. Mungkin kita bingung, Yerusalem baru kayak gimana sih Tuhan gitu ya. Karena apa? Kita nggak punya bayangan. Tapi Tuhan udah bilang, saya memilih namaku tempatnya di Yerusalem.
dan kemudian kotanya ada. Dan kemudian juga Tuhan berjanji akan datang lagi. Jadi secara kronologi Alkitab itu keren banget. Ya, karena betul. nyambung satu persatu dari generasi ke generasi, dari keturunan ke keturunan. Makanya Bapak Ibu kalau belum kenal Alkitab, beli di toko buku ya. Setuju. Baca Alkitab, Baca. itu benar-benar harta yang paling berharga untuk Anda punyai di masa akhir zaman sekarang ini. Ya Ibu ya, dari halaman pertama sampai halaman terakhir nyambung terus semuanya ya. Selalu ada kaitannya seperti itu ya Ibu ya. Wow, luar biasa ini diskusi kita saat ini Ibu Monik mengenai Israel Israel, kemudian ada Yerusalem juga, sejarahnya ganti nama, kemudian direbut, dibagi dua, digabungkan kembali seperti itu dari masa lalu sampai masa kini betul. Dan masa datang. Ya, dan saat ini pun Bapak dan Ibu juga termasuk Ibu Monik sudah pernah beberapa kali ke Yerusalem ya. Jadi memang bukan hanya fiksi saja tapi kenyataan seperti itu ya Bu ya, ada kita bisa berjalan-jalan di jalan di mana Tuhan Yesus dulu datang ya, sekitar Yerusalem di tembok ratapan dan sebagainya. Kita bisa berimajinasi membayangkan Tuhan Yesus dan murid-murid, mereka berdebat dengan orang Farisi, mereka lihat bagaimana orang-orang begitu antusias ketika Minggu Palem kita mau Paskah, kita lihat orang-orang menyambut Yesus dan berteriak Hosana, Hosana ya. Itu aduh, luar biasa indah banget. Persis ya, ini kita sekarang ini menyambut Paskah seperti itu ya Bu ya, Jumat Agung dan Paskah ya. Tepat sekali kita membahas mengenai Yerusalem ini Ibu. Namun demikian waktunya sudah tidak mencukupi lagi. Terima kasih banyak Ibu Monik atas diskusinya. Dengan senang hati. Kami menjadi lebih tahu lagi deh Bu ya mengenai sejarah dari Yerusalem, dan kiranya Tuhan berkenan di pertemuan kita berikutnya kita akan membahas, kita sambung lagi Yerusalem dengan negara-negara tetangganya seperti itu Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu God Lovers, terima kasih atas kesetiaan Bapak dan Ibu God Lovers untuk menyaksikan tayangan ini. Jika Bapak dan Ibu terbeban untuk mendukung program Diaspora TV, dapat mengirimkan donasi pada nomor rekening yang tertera di layar Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya Erika bersama semua kru Diaspora TV yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.